Sebanyak 128 tenaga honorer di RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo diberhentikan sekaligus. Pemberhentian itu dilakukan dengan alasan rumah sakit overload pegawai. Namun bagi para tenaga honorer, pemberhentiannya dirasa sepihak. Rata-rata tenaga honorer atau pegawai tidak tetap itu sudah mengabdi selama 6-14 tahun. Tidak sedikit pula dari mereka yang sudah berkeluarga dan memiliki anak. Maka pemberhentian ini membuat mereka kelimpungan hendak menghidupi keluarganya dengan apa. Karena itu pada Rabu siang 2 Februari 2022 sejumlah ex-honorer RSUD tersebut bertemu dengan LSM Lira dan Laskar Merah Putih. Kepada LSM, para ex-honorer RSUD mengeluhkan nasibnya dan berharap bisa bekerja kembali. Muhammad Arif Latif, koordinator perkumpulan sekaligus mantan operator CCTV di RSUD, mengatakan bahwa 128 PTT ini diberhentikan secara sepihak. Selain itu, menurutnya mereka juga tidak diinformasi lebih dulu jika ada pemberhentian. Arif mengungkapkan 128 PTT menerima surat pemutusan kontrak kerja dari RSUD terhitung 31 Januari 2022. Menurutnya, alasan pihaknya dipecat ialah karena hasil tesnya tidak memuaskan. Arif berharap agar dengan pengaduan ini para PTT RSUD dapat bekerja kembali dan dapat menghidupi keluarganya. Hasil evaluasi kemarin itu diputusi secara sepihak aja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atau koordinasi sama pegawai PTT. Surat pemberhentiannya seperti apa Itu cuma pemberhentian per tanggal 31 Januari aja 2022 seperti itu. Apa alasan? Alasannya yaitu hasil kinerja kami selama mengikuti tes tidak memuaskan seperti itu. Apa upaya yang dilakukan, Mas? Kami curhat ke lembaga LSM Lira Kota Probolinggo, minta bantuan, mudah-mudahan perjuangan teman-teman tercapai dan bisa bekerja kembali menghidupi keluarganya lagi. Senada dengan Arif, DO asal Kecamatan Kademangan mengaku sedih dan sakit hati karena tidak dihargai bekerja selama 8 tahun. Sebab hasil tes telah menggugurkan pengabdiannya tersebut. Tanggapannya saya ini ya, yang pertama ya satu, sedih. Terus merasa sakit hati karena merasa nggak dihargai lah selama saya bekerja 8 tahun di Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Saleh. Terus dari hasil tes ini gimana? Dari hasil tes ini saya merasa kurang terbuka sih. Kurang terbuka dengan hasil tes yang saya lakukan. Terus standar kompetensi nilai kelulusan tes itu sendiri berapa-berapanya kita kan nggak tahu. Cuma kita melakukan tes, tiba-tiba keluar hasil lulus dan tidak lulus itu. Mendapat pengaduan ini, Wali Kota LSM Lira Kota Probolinggo Eko Prasetyo Karso bersama Ormas Laskar Merah Putih mengatakan bakal mengambil langkah, terutama agar para PTT RSUD itu dapat bekerja kembali. Langkah pertamanya menurut Eko, pihaknya akan beraudiensi dengan Komisi 3 DPRD. Bila aspirasinya tidak didengar, Eko menyatakan bakal mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Surabaya. Dan jika masih tidak ada solusi, LSM akan menggelar demonstrasi besar-besaran. Langkah yang mau diambil oleh Lira? Langkah dari kami akan melakukan, terutama pertama akan melakukan audiensi atau hearing kepada Komisi 3, bagaimana nasib pegawai-pegawai yang diberhentikan, yang diduga diskriminasi oleh pihak-pihak pemerintah, terutama oleh rumah sakit itu. Jika itu tidak berhasil? Kami kalau itu tidak berhasil akan saya perjuangkan
saudara-saudara yang diberhentikan oleh pemerintah atau melalui direktur rumah sakit ini akan saya gugat dipetunkan saya. Nanti saya petunkan itu. Saya perjuangkan supaya teman-teman ini bisa bekerja kembali seperti semula. Geger pemberhentian 128 PTT RSUD ini juga mendapat atensi Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo. Komisi 3 yang diketuai oleh Agus Rianto menggelar rapat dengar pendapat membahas hal ini pada Rabu 2 Februari 2022. Dalam kesempatan itu, PLT Direktur RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo, Dr. Abror Kudah menjelaskan pertimbangan prinsip pemberhentian 128 PTT. Menurutnya, sejak ditunjuk sebagai PLT Direktur RSUD pada 1 Februari 2020, pihaknya telah melakukan analisa bahwa RSUD Dr. Muhammad Saleh mengalami overload pegawai. Pada tahun 2020, RSUD memiliki 1.047 orang pekerja, sedangkan kapasitas tempat tidur pasien hanya 212 unit. Artinya, RSUD harus menanggung 1.047 karyawan. Seiring berjalannya waktu, pegawai mulai berkurang karena ada yang mengikuti tes CPNS hingga pensiun. Terakhir, menurutnya jumlah karyawan RSUD tinggal 978 orang. Jumlah ini masih terlalu banyak, maka akan sangat memberatkan rumah sakit untuk membantu kesejahteraan karyawan. Lalu pada tahun 2021, manajemen RSUD berkonsultasi dengan Dewan Pengawas dan Satuan Pengawasan Internal Rumah Sakit. Menurut Dr. Abror, pihaknya tidak mungkin melakukan PHK tanpa ada dasar kemanusiaan. Sehingga pada Agustus 2021, ada 33 orang dipindahkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Namun, langkah efisiensi karyawan dirasa masih belum cukup. Sebelum melakukan tes kepada karyawan, pihaknya mengaku sudah memberitahu secara door-to-door tentang alasan pengurangan karyawan. Dan menurutnya saat itu tidak ada karyawan yang komplain. Akhirnya pada Desember 2021, RSUD melakukan tes psikologi, kompetensi, dan kinerja. Untuk tes ini mereka menggandeng konsultan dari Universitas Brawijaya dan Universitas Erlangga. Dari tes ini yang lulus hanya 20% dari 418 orang. Kemudian standar lulus diturunkan lagi sampai nilainya 64. Baru yang dinyatakan lulus sekitar 208 orang. Tapi mereka diberikan kemudahan lagi, yaitu jika nilainya minimal standar dan dibutuhkan bagian pekerjaan, maka mereka akan dites lagi. Setelah itu ketemu jumlah 128 orang PTT yang perlu diefisiensikan atau dengan kata lain diberhentikan. Saya melakukan semacam analisa bahwa rumah sakit ini overweight. Tahun 2020 tenaga kerja adalah 1.047 orang, yang mana kapasitas tempat tidur hanya 212 pada saat itu ya, sebelum hanya 212. Kita harus menanggung 1.047 karyawan. Kemudian berjalannya waktu, jumlah karyawan ada yang mengikuti tes CPNS, ada yang pensiun, ada yang sebagainya. Terakhir 987 karyawan. Yang mana hal ini sangat memberatkan rumah sakit untuk bisa membantu karyawan kita mencapai angka sejahtera. Sedangkan PLT Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, Dr. Nurul Hasanah Hidayati mengatakan RSUD berstatus BLUT. Pemimpin BLUT mempunyai tugas dari yang dipimpin dari kinerja rumah sakit itu sendiri. Menurutnya, dilihat dari analisa beban kerja, rumah sakit sudah melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawannya. Sedangkan untuk analisa jabatan, rumah sakit sebelum atau sesudah mengambil keputusan telah mengevaluasi. Lalu berdasar surat edaran dari BKN nomor 1 tahun 2021, disebutkan tugas dan batasan oleh pelaksana tugas atau PLT. Pemimpin BLUT mempunyai fleksibilitas seperti kepegawaian, barang dan jasa, serta keuangan. SE tersebut terkait dengan batasan PLT bahwa pegawai yang dikurangi dari BLUT bukan PNS. Menjawab atau merespon apa yang ditanyakan oleh Ibu Sri Wahyuni terkait dengan apa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh. Yang pertama adalah pada Permendagri nomor 39 tahun 2018 terkait dengan BLUD
pada pasal 8 itu adalah pemimpin BLUD ini sebenarnya mempunyai tugas adalah untuk mengevaluasi kinerja dari yang dipimpin atau dari kinerja dari rumah sakit itu sendiri. Ini adalah salah satu dasarnya. Kemudian jika kita melihat dari analisa beban kerja, tentunya rumah sakit ini sudah melakukan evaluasi terhadap kinerja para karyawannya. Kemudian dari situ muncullah apa yang disampaikan Dr. Abror tadi, bahwa misalkan rumah sakit dengan sekarang ini berapa TT dokter? 230 TT itu idealnya atau yang sesuai dengan kebutuhan itu membutuhkan berapa karyawan dengan berapa jenis profesi. Terkait dengan SE dari BKN nomor 1 tahun 2021, di mana di situ disampaikan tugas batasan-batasan yang dilakukan oleh PLT maupun PLH. Menika Dr. Abror ini atau Pak Dir ini dalam arti PLT itu adalah sebagai pejabat struktural yang ada di sana. Sedangkan beliau melakukan evaluasi ini adalah beliau sebagai pemimpin BLUD, di mana dalam BLUD ini mempunyai 3 kefleksibilitasan: kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, serta keuangan. Laporan Muhammad Angga, Tada Today TV.